Ini adalah satu-satunya tutorial WordPress yang Anda butuhkan untuk membuat situs web apapun yang Anda inginkan menggunakan WordPress. WordPress adalah cara paling populer untuk membangun situs web. WordPress digunakan oleh merek-merek terkenal seperti Mercedes-Benz, Katy Perry, Usain Bolt, bahkan Gedung Putih. Dan di akhir video ini, Anda akan bisa membangun salah satu dari situs web tersebut sendiri menggunakan WordPress. Mungkin Anda ingin membuat situs web untuk bisnis Anda, situs web portofolio, situs web untuk pernikahan, atau situs web pelatih kesehatan, itu tidak masalah. Enak guys, bisa bermain semuanya, dan proses pembuatannya akan mudah serta menyenangkan. Kita akan belajar cara membuat situs web WordPress dalam 4 langkah sederhana yang bisa diikuti siapa saja, bahkan jika Anda sama sekali tidak punya pengalaman. Dan kita akan menggunakan page builder paling populer yang bernama Elementor yang akan memungkinkan kita membangun situs web secara visual dengan metode drag and drop dan kita tidak perlu menulis satu baris code pun. Saya juga akan menunjukkan kepada Anda cara mendapatkan akses gratis ke ratusan template situs web yang dirancang secara profesional dan sepenuhnya dapat disesuaikan. Kita hanya akan menggunakan alat-alat gratis untuk membuat situs web kita. Jadi satu-satunya biaya yang perlu kita keluarkan adalah hosting. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda cara mendapatkan hosting terbaik mulai dari $2.50 per bulan. Ini adalah tutorial langkah demi langkah yang dirancang agar Anda bisa mengikuti dan belajar secepat mungkin. Benjamin Franklin pernah berkata, "Katakan padaku dan aku lupa, ajari aku dan mungkin aku ingat, libatkan aku dan aku belajar." Jadi sekali Anda benar-benar ingin belajar, saya pastikan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam tutorial ini. Saya jamin ini akan sepadan dengan waktu Anda dan Anda akan kagum betapa mudahnya membuat situs web yang menakjubkan di WordPress. Agar lebih mudah bagi Anda untuk mengikuti dan memantau perkembangan, saya telah membuat daftar periksa berisi semua langkah dan setiap langkah juga terhubung ke bagian spesifik dari video ini. Anda dapat mengunduh daftar periksa ini di deskripsi di bawah. Video ini benar-benar memakan waktu sangat lama untuk dibuat, jadi saya sangat senang akhirnya bisa hadir di sini. Jika Anda sama bersemangatnya dengan saya untuk memulai, tekan tombol like di bawah ini dan ayo kita mulai. Baiklah, seperti yang sudah saya sebutkan di intro, kita akan belajar cara membuat situs web WordPress kita dalam 4 langkah sederhana. Jadi keempat langkah ini akan menjadi bab utama dalam video ini. Namun, ada langkah-langkah yang lebih detail di bawah ini pada deskripsi video lengkap dengan penanda waktu. Jadi jika Anda mencari bagian tertentu, Anda bisa langsung ke sana dan lompat ke bagian yang Anda inginkan. Jadi langkah pertama adalah mendapatkan hosting dan domain kita. Dan jika Anda belum tahu apa artinya itu, jangan khawatir, saya akan menjelaskannya sebentar lagi. Langkah kedua adalah menginstal WordPress, karena kita ingin membangun situs web kita di WordPress. Lalu pada langkah ketiga, kita akan menginstal tema dan juga page builder kita yang akan memungkinkan kita membangun website secara visual sehingga semuanya menjadi 100 kali lebih mudah. Kemudian pada langkah keempat dan terakhir, kita akan belajar bagaimana menyesuaikan setiap bagian dari website kita. Jadi, mari kita mulai dengan langkah pertama yaitu mendapatkan hosting dan domain kita. Sekarang, apa itu domain dan apa itu hosting? Jadi, domain itu hanyalah nama dari website Anda. Ini bisa berupa nama anda.com, nama bisnis anda.com, nama bisnis anda.net, apapun yang Anda inginkan asalkan tersedia. Lalu apa itu hosting? Jadi hosting pada dasarnya adalah server yang beroperasi 24/7, tempat semua berkas situs web Anda disimpan. Jadi ini akan menjadi gambar Anda, teks Anda, desain Anda, segalanya. Dan alasan mengapa server harus berjalan 24/7 adalah karena kita ingin pengunjung dapat mengakses situs web kita kapanpun mereka mau, jadi harus 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Sekarang, ada banyak sekali penyedia hosting yang bisa dipilih, dan pada dasarnya semuanya melakukan hal yang sama, tetapi beberapa di antaranya melakukannya lebih baik daripada yang lain. Saya sendiri sudah mencoba banyak penyedia hosting yang berbeda, dan yang menurut saya paling memuaskan adalah yang satu ini, yaitu Hostinger. Saya sudah menggunakan perusahaan Hostinger sejak ramai Faulthorn dan saya sudah merekomendasikannya sejak ramai Nestaux dan saya nggak pernah mengalami masalah atau keluhan apapun. Jadi saya benar-benar merasa nyaman untuk merekomendasikannya kepada Anda di video ini juga. Sekarang jika Anda ingin menggunakan penyedia hosting lain atau sudah memilikinya, itu tidak masalah sama sekali. Dalam kasus ini, Anda mungkin ingin langsung lompat ke bagian saat kita mulai di dashboard WordPress, karena bagian awal ini mungkin tidak relevan untuk Anda.
Namun, jika Anda belum memiliki penyedia hosting, saya sangat merekomendasikan untuk memilih Hostinger dan saya sangat yakin Anda akan puas dengan yang satu ini. Sekarang saya adalah afiliasi dari Hostinger, jadi saya memang mendapatkan komisi jika Anda mendaftar melalui tautan saya, tetapi sebenarnya saya bisa saja bekerja sama dengan penyedia hosting manapun di luar sana, dan saya memilih Hostinger karena mereka yang terbaik, serta saya juga berhasil mendapatkan diskon eksklusif untuk Anda jika Anda mendaftar melalui tautan saya dan menggunakan kode diskon saya. Jadi jika Anda ingin memanfaatkan diskon ini, pastikan untuk mengunjungi hostinger.com/medsmedia10 atau cukup klik tautan pertama di bawah ini pada deskripsi. Ini akan membawa Anda ke halaman mitra saya di mana Anda bisa mendapatkan penawaran spesial tersebut. Jadi ketika Anda mengklik tautan di deskripsi itu, Anda akan diarahkan ke halaman mitra Hostinger saya di mana kita bisa mendapatkan penawaran spesial untuk hostingnya. Sekarang, tergantung kapan Anda menonton video ini, halaman ini mungkin terlihat sedikit berbeda karena terkadang Hostinger sedang mengadakan promosi dan mereka mengubah desainnya, tetapi selama Anda bisa melihat foto saya dan logo di sini, berarti Anda berada di halaman yang benar. Jadi mari kita klik klaim penawaran, lalu halaman akan menggulir ke bawah ke berbagai paket hosting yang tersedia. Ada paket premium, paket bisnis, dan paket cloud startup. Saya merekomendasikan untuk memilih paket premium atau paket bisnis. Perbedaan utama antara kedua paket ini adalah kecepatan pemuatan rata-rata, jadi performa situs web Anda akan lebih tinggi dengan paket bisnis. Seperti yang bisa Anda lihat di sini, performanya bisa hingga 5 kali lebih tinggi, dan itu terutama karena dengan paket bisnis, Anda mendapatkan fitur CDN, yang berarti file situs web Anda tidak hanya akan disimpan di satu server, tetapi akan disimpan di beberapa server di seluruh dunia. Ini berarti jarak rata-rata ke pengunjung yang mengakses situs web Anda akan lebih dekat, yang juga meningkatkan kecepatan pemuatan untuk rata-rata pengunjung. Jadi bahkan ini sangat support juga jika Anda akan balik pengunjung dari seluruh dunia. Jika Anda hanya akan memiliki pengunjung, misalnya dari Amerika Serikat saja, maka Anda juga bisa memilih paket premium karena kecepatan rata-ratanya tidak akan jauh lebih tinggi. Ada juga beberapa fitur tambahan yang Anda dapatkan dengan paket bisnis, seperti WordPress staging tool, object hash, dan lain-lain. Saya mau aktivitasnya terlalu detail. Anda bisa melihat semua fiturnya sendiri. Jadi mari kita pilih salah satu paket. Sekali lagi, jika anggaran Anda terbatas, Anda bisa memilih paket premium. Itu juga sudah cukup baik. Tapi jika Anda ingin mendapatkan performa terbaik, pilih saja paket bisnis. Jadi berarti saya akan support paket bisnis dan klik tambahkan ke keranjang. Selanjutnya, kita harus memilih periode pembayaran, yang berarti berapa bulan di muka kita ingin membayar untuk hosting kita. Jadi, semakin banyak kita membayar di awal, semakin murah biayanya dalam jangka panjang. Jadi, jika Anda nyaman membayar sedikit lebih banyak di awal, maka opsi termurah adalah opsi 48 bulan, di mana kita membayar untuk 4 tahun hosting sekaligus di muka. Jika Anda tidak nyaman membayar lebih banyak di awal dan tidak masalah membayar sedikit lebih mahal rata-rata per bulan, Anda juga bisa melihat opsi paket lainnya, yaitu opsi 24 atau 12 bulan, atau bahkan opsi 1 bulan. Perlu diingat bahwa untuk opsi 1 bulan, Anda harus membayar biaya setup sebesar 5 $, dan tidak ada domain gratis yang disertakan. Jadi secara pribadi, saya merekomendasikan setidaknya memilih opsi 12 bulan, saya akan memilih opsi 48 bulan, dan kemudian lanjut ke langkah berikutnya, di mana kita harus membuat akun. Jadi di sini masukkan alamat email Anda dan pilih kata sandi. Lalu mari kita gulir ke bawah ke bagian pilih pembayaran, di mana kita bisa memilih metode pembayaran. Saya akan tetap menggunakan kartu kredit, lalu mari kita gulir ke bawah dan pastikan untuk mengklik punya kode kupon. Dan kemudian di sini Anda ingin memasukkan kode kupon, Metix Media, dan klik terapkan. Dan ini akan memberi Anda diskon tambahan 10% untuk hosting Anda. Setelah itu diterapkan, pastikan untuk mengetikkan informasi pembayaran Anda dan klik kirim pembayaran aman. Setelah pembayaran selesai, kita akan diarahkan ke halaman ini, di mana kita ingin menghemat waktu dan langsung menuju ke dashboard Hostinger. Jadi untuk menuju ke dashboard, mari kita klik logo Hostinger di bagian atas sini, dan itu akan membawa kita langsung ke dashboard. Saya harus menghentikan video sebentar selama 20 detik karena ada pengumuman penting. Tahun ini saya akan membuat banyak video tentang cara membuat berbagai jenis website menggunakan WordPress, mulai dari website e-commerce, blog, website bisnis, website pribadi, dan masih banyak lagi.
Jadi pastikan kamu menekan tombol subscribe di bawah agar tidak ketinggalan video-video di mana saya menunjukkan cara membangun website lengkap dari awal hingga akhir. Sekali lagi tekan tombol subscribe di bawah, lalu mari kita lanjutkan kembali ke videonya. Dan di sini, hal pertama yang ingin kita lakukan adalah memverifikasi alamat email yang telah kita gunakan untuk mendaftar di Hostinger. Jadi pastikan untuk membuka kotak masuk email Anda. Saya sudah membukanya di tab lain di sini, lalu cari email yang mengatakan verifikasi alamat email Anda dari Hostinger. Cukup klik email, lalu klik tombol ini, verifikasi email, dan ini akan membawa kita kembali ke dashboard Hostinger. Dan sekarang langkah berikutnya adalah memilih nama domain kita. Sekali lagi, domain hanyalah nama situs web kita. Jadi di sini mari klik claim domain. Dan di hal pertama yang akan saya lakukan adalah mengubah ekstensi domain ke domain.com. Inilah yang paling dikenal orang dan yang biasanya saya coba lakukan. Lalu di sini Anda cukup mengetikkan nama situs web Anda. Jadi ini bisa berupa nama Anda.com atau nama bisnis Anda.com, apapun yang masuk akal untuk situs web yang ingin Anda buat. Misalnya, jika saya ingin membuat situs web tentang perjalanan, saya akan mengetikkan sesuatu seperti Matix Travels, lalu mari kita klik cek ketersediaan. Dan seperti yang kita lihat, domain ini masih tersedia, jadi kita bisa mendapatkannya jika kita mau, dan kita mendapatkannya gratis untuk tahun pertama. Lalu setelah 1 tahun, kita harus membayar $16 per tahun jika ingin mempertahankan domain kita. Jadi mari kita dapatkan domain ini dengan mengklik claim domain. Sekarang, untuk menyelesaikan pendaftaran domain, kita harus memasukkan beberapa detail kontak. Jika Anda membuat situs web untuk diri Anda sendiri, maka Anda bisa membiarkannya tetap di opsi pribadi dan masukkan detail kontak pribadi Anda. Namun jika Anda membangun situs web untuk perusahaan atau organisasi, Anda bisa mencentang opsi ini lalu klik berikutnya. Kemudian di sini, cukup isi detail kontaknya dan setelah selesai, mari kita klik selesai pendaftaran. Ini membawa kita ke halaman berikutnya di mana tertulis domain Anda sekarang sedang diamankan. Jadi mari kita klik lanjutkan. Lalu di sini kita bisa abaikan penawaran ini karena kita sudah memiliki hosting. Jadi mari kita klik lewati. Saya tidak membutuhkan situs web dan ini membawa kita kembali ke dashboard Hostinger di mana ada satu langkah lagi yang harus dilakukan untuk menyelesaikan pendaftaran domain, yaitu mengonfirmasi alamat email kita sekali lagi untuk domain kita. Jadi mari kita kembali ke kotak masuk email kita, lalu Anda seharusnya melihat email ini di sini yang bertuliskan, penting, verifikasi informasi kontak Anda untuk domain Anda. Jadi mari kita klik email tersebut, lalu gulir ke bawah dan klik tautan yang ada di sini. Dan setelah itu selesai, kita seharusnya melihat halaman ini yang menunjukkan bahwa alamat kita telah diverifikasi. Sekarang kita bisa kembali ke dashboard Hostinger, dan ketika kita memuat ulang halaman, kita seharusnya melihat bahwa status verifikasi email kita sekarang sudah terverifikasi. Jadi sekarang kita sudah selesai dengan langkah pertama, yaitu mendapatkan hosting dan domain kita. Sekarang kita akan lanjut ke langkah kedua, yaitu menginstal WordPress. Jadi mari kita kembali ke dashboard Hostinger, dan di sini pertama-tama mari kita tutup semua tab lain yang masih terbuka. Kita tidak membutuhkannya lagi. Jadi mari kita klik logo Hostinger untuk kembali ke dashboard, lalu kita akan melihat di bawah Account Actions, kita bisa melihat Business Web Hosting, Setup. Di sini kita ingin klik Setup, lalu klik Start Now. Di sini mari kita gulir ke bawah dan klik Skip. I don't want personalized experience. Di sini kita ingin membuat website baru, jadi mari kita pilih Create a new website. Dan di sini kita bisa memilih antara WordPress dan pembuat website Hostinger. Dalam Ouscuna, kita ingin membuat website WordPress, jadi mari kita klik select di sini. Lalu di sini kita harus membuat akun WordPress. Jadi saya sarankan untuk menggunakan email yang sama seperti saat mendaftar di Hostinger, lalu pilih kata sandi dan klik continue. Kemudian di sini kita mendapat opsi untuk memasang beberapa plugin secara otomatis ke website kita. Kita tidak ingin ada plugin yang terpasang, karena nanti kita akan memilih semua plugin yang kita butuhkan untuk website kita. Jadi kemarin kita gulir ke bawah dan klik skip, saya akan mengatur plugin nanti. Dan di sini juga sama, ya kita akan memilih tema dan template nanti. Jadi mari kita gulir ke bawah dan klik skip. Saya tidak butuh template. Dan sekali lagi, mari kita gulir ke bawah dan klik skip. Saya akan menulis konten nanti. Dan di sini kita harus memilih domain yang ingin kita gunakan untuk website WordPress kita. Dan sudah otomatis terpilih domain yang telah kita daftarkan sebelumnya. Jadi langsung saja pilih itu dan klik select.
Dan akhirnya kita bisa melihat gambaran umum dari pengaturan kita. Kita bisa melihat domain kita. Kita bisa melihat CMS, System Management Content adalah WordPress dan email admin kita ada di sini. Lalu kita juga bisa melihat lokasi server saat ini diatur ke Inggris untuk saya karena saya tinggal di Eropa, tapi Anda juga bisa mengubah lokasi server jika Anda mengklik ikon pena ini. Anda bisa memilih salah satu lokasi ini di sini. Jadi jika Anda memilih paket premium, di mana Anda hanya mendapatkan satu lokasi server untuk website Anda, maka Anda sebaiknya memilih server yang paling dekat dengan pengunjung website Anda. Jadi jika sebagian besar pengunjung akan datang dari Amerika Serikat, maka Anda sebaiknya memilih lokasi server di Amerika Serikat. Jika sebagian besar berasal dari Eropa, maka Anda bisa memilih salah satu di Eropa. Tapi jika Anda memilih paket bisnis seperti saya, maka Anda akan memanfaatkan semua lokasi server ini. Jadi sebenarnya tidak terlalu penting mana yang Anda pilih. Jadi saya akan memilih salah satu di Amerika Serikat, lalu klik ubah, dan kemudian mari kita klik selesaikan pengaturan. Dan setelah WordPress berhasil diinstal, kita bisa masuk ke dashboard WordPress kita dengan mengklik panel admin. Baiklah, sekarang kita sudah berada di dalam dashboard WordPress. Inilah ke tempat di mana kita bisa mulai membuat website kita, di mana kita bisa mengontrol segala hal tentang website kita. Jadi ke depannya, kapanpun Anda ingin mengubah sesuatu, Anda selalu bisa kembali ke sini, ke dashboard WordPress, dan melakukan perubahan. Jadi sangat penting bagi Anda untuk benar-benar memahami cara masuk ke sini. Cara termudah untuk masuk ke dashboard WordPress adalah cukup dengan membuka browser Anda. Saya akan membuka tab baru di sini, lalu ketikkan domain Anda. Jadi dalam kasus saya ini adalah matixtravels.com. Lalu untuk masuk secara spesifik ke dashboard admin WordPress, Anda tinggal mengetik wp admin, lalu tekan enter. Dan seperti yang Anda lihat, ini membawa kita langsung ke dashboard WordPress. Terus jika Anda belum memiliki akun WordPress Anda, pergi di ikon keluar, layar login, dan Anda bisa langsung masuk menggunakan akun WordPress Anda. Sekarang, mari kita lihat seperti apa tampilan website kita saat ini. Jadi untuk mengunjungi website kita bisa langsung pergi ke domain kita di pojok kiri atas, lalu klik kunjungi situs, atau kita bisa membuka tab baru di browser dan mengetikkan domain kita. Jadi untuk saya sekali lagi, ini adalah matixtravels.com, lalu tekan enter, dan ini akan membawa kita ke website kita. Seperti yang bisa Anda lihat, ada beberapa konten default di website kita, dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana mengubah semua hal tentang situs Anda di tutorial ini. Tapi untuk sekarang, saya ingin Anda memperhatikan bahwa di bagian atas sini, kita memiliki bar WordPress ini. Ini karena kita saat ini sedang masuk ke akun WordPress kita. Jika Anda ada sinakak haukios, Anda tidak akan melihat sebar ini, tapi Anda hanya akan melihat website seperti pengunjung lainnya. Namun setiap kali kita masuk dan pergi ke website kita, Anda bisa melihat bar ini, dan dari sini Anda juga bisa pergi ke dashboard WordPress hanya dengan mengklik ikon WordPress di kiri atas ini, dan ini akan membawa Anda kembali ke dashboard WordPress Anda. Sekarang sebelum saya lanjut ke pemasangan tema dan menambahkan semua alat yang kita butuhkan untuk membangun website kita, pertama-tama kita ingin menghapus beberapa hal yang sudah terpasang secara otomatis di WordPress karena kita ingin memulai dengan bersih dan tidak ingin ada apapun di WordPress yang hanya akan membuat website dan dashboard kita menjadi berantakan. Jadi pertama, mari kita tutup dulu tab-tab di bagian atas ini karena kita sudah tidak membutuhkannya lagi. Mulailah di dashboard Anda, lalu hal pertama yang ingin kita lakukan adalah pergi ke bagian posts di sisi kiri. Di sini, kita bisa melihat ada postingan default bernama Hello World, dan kita hanya perlu mengambil postingan ini lalu klik bin untuk menghapus postingan tersebut. Dan untuk menghapusnya secara permanen, kita cukup pergi ke bin lalu klik empty bin di sini, dan sekarang kita tidak memiliki postingan sama sekali. Selanjutnya, kita akan pergi ke pages, dan di sini kita bisa melihat ada halaman default bernama privacy policy, dan kita juga akan klik bin untuk menghapus halaman ini. Lalu, lagi-lagi pergi ke bin dan klik empty bin untuk menghapusnya secara permanen. Selanjutnya, kita akan pergi ke plugins. Jadi, plugin pada dasarnya adalah ekstensi untuk situs web Anda yang memberikan fitur tambahan. Sama seperti di smartphone Anda bisa mengunduh berbagai aplikasi yang memiliki fungsi berbeda-beda. Dan di WordPress untuk situs web Anda bisa mengunduh berbagai plugin yang memberikan lebih banyak opsi untuk situs web Anda. Namun di sini kita hanya ingin menghapus beberapa plugin yang sudah terpasang sebelumnya, khususnya plugin Hostinger, karena kita menggunakan Hostinger sebagai penyedia hosting.
Mereka telah memasang plugin-plugin ini sebelumnya, tapi sebenarnya kita tidak membutuhkannya. Jadi yang akan kita lakukan adalah memilih semuanya seperti ini, lalu pergi ke Bulk Actions dan klik Deactivate, kemudian klik Apply. Lalu kita ingin menghapus dua plugin pertama di sini, dan kita akan tetap menyimpan plugin Lightspeed Cache. Untuk saat ini, kita akan membiarkannya tetap nonaktif, tapi setelah situs WordPress kita selesai, kita akan mengaktifkannya lagi, karena plugin ini akan membuat situs kita lebih cepat. Jadi untuk sekarang, mari kita hapus dua plugin ini. Body Commerce kita pilih keduanya, lalu pergi ke Bulk Actions, pilih Delete, Apply, dan Konfirmasi. Dan terakhir, mari kita klik Dashboard, lalu di sini kamu bisa melihat ada banyak jendela yang agak membingungkan. Jadi yang biasanya saya lakukan adalah menghapus semuanya atau menonaktifkannya dengan pergi ke Screen Options di bagian atas, lalu cukup hapus centang semua jendela ini dan ini akan membersihkan seluruh dashboard. Di masa depan, kamu bisa menambahkan opsi layar yang berbeda ke dashboard sesuai kebutuhanmu. Tapi untuk sekarang kita ingin semuanya tetap rapi dan ini akan membuat proses membangun website jadi jauh lebih mudah. Sekarang kita akan melihat beberapa pengaturan penting. Jadi mari kita turun ke sini, arahkan kursor ke settings, lalu klik general. Di bagian atas sini, kita bisa mengubah judul situs dan tagline kita terlebih dahulu. Inilah yang akan kamu lihat di bagian atas browser saat mengunjungi websitemu. Jadi di sini, mari kita lihat dengan mengarahkan kursor ke visit website, buka di tab baru, dan ini akan membawa kita ke website kita. Dan di bagian atas browser, di sini kita akan melihat nama website kita diikuti dengan tagline kita. Jadi mari kita kembali dan ubah itu. Jadi mari kita ketikkan nama Medix Travels ke dalam kolom yang tersedia. Lalu untuk bagian tagline-nya, kita bisa menuliskan frasa yang sangat relevan, yaitu panduan perjalanan Anda. Setelah itu, gulirkan halaman ini ke bawah dan pastikan untuk mengklik tombol Save Changes yang ada di sana. Sekarang mari kita kembali ke website kita dan muat ulang halamannya dan di sini kita bisa melihat ini adalah judul website kita, lalu di sebelahnya ada tagline website. Jadi mari kita tutup tab ini lagi dan kembali ke dashboard. Sekarang kita akan lanjut ke settings lalu klik permalinks. Ini penting jika suatu saat Anda ingin membuat blog karena di sini kita bisa melihat struktur permalink. Ini adalah struktur default yang digunakan WordPress untuk postingan blog Anda. Sekarang, ini tidak terlalu penting jika Anda hanya akan memiliki website tanpa blog, tapi jika suatu saat Anda ingin mempublikasikan postingan blog, maka ini penting. Dan secara default, strukturnya adalah domain Anda, garis miring, indeks PHP, lalu tahun, bulan, hari, dan nama postingan. Sekarang, kita ingin menyederhanakan ini dan membuatnya terlihat lebih baik dengan hanya mengklik nama postingan. Lalu saya juga suka menghapus garis miring di akhir sehingga kita memiliki struktur yang jauh lebih bersih, yaitu domain Anda garis miring nama postingan. Dan untuk memberi Anda contoh seperti apa tampilannya, mari kita buka tab baru lalu kita pergi ke postingan blog di blog NerdWallet ini dan di sini Anda bisa melihat struktur yang sama. Jadi mereka hanya memiliki domain, garis miring, judul postingan blog dan itu sama persis dengan yang kita miliki sekarang. Jadi mari kita tutup tab ini lagi. Dan untuk menyimpan perubahan, kita perlu scroll ke bawah dan klik simpan perubahan. Sekarang kita sudah selesai dengan langkah kedua, yaitu menginstal dan mengatur WordPress, dan kita akan lanjut ke langkah ketiga, yaitu menginstal tema dan juga page builder. Ini akan membuat proses membangun website kita jauh lebih mudah dan memungkinkan kita membangun website hanya dengan drag and drop. Mari kita mulai dengan menginstal tema kita. Jadi mari kita pergi ke tampilan dan klik pada tema. Dan di sini seperti yang bisa kita lihat sudah ada beberapa tema yang terpasang secara otomatis dan yang saat ini aktif adalah tema 2024. Sebenarnya kita ingin menggunakan tema yang lebih baik, jadi mari kita klik tambah tema baru di bagian atas. Dan ini akan membawa kita ke perpustakaan tema, di mana kamu bisa melihat ada lebih dari 6.000 tema yang bisa dipilih, dan yang akan kita lakukan adalah memilih salah satu tema terbaik dan paling populer, yaitu yang satu ini di sini yang disebut tema Astra. Jika kamu tidak langsung melihatnya di bawah tab populer, kamu juga bisa mengetiknya di sini. Cukup ketik Astra, lalu seharusnya tema itu akan muncul di sini. Seperti yang bisa kamu lihat, kita bisa klik install, lalu klik aktifkan. Dan sekarang kita sudah menginstal dan juga mengaktifkan tema Astra, jadi sekarang kita juga bisa menghapus tema-tema lain karena kita tidak membutuhkannya.
Mari kita pergi ke tema ini, klik hapus, lalu konfirmasi, dan lakukan hal yang sama pada dua tema lain yang sudah terpasang sebelumnya. Jadi sekarang kita hanya memiliki satu tema yang terpasang dan kita juga ingin memastikan untuk mengaktifkan pembaruan otomatis untuk tema ini. Jadi di sini, klik aktifkan pembaruan otomatis. Lalu mari kita tutup jendela-jendela di bagian atas ini, supaya tampilannya tetap rapi. Jadi sekarang karena kita sudah menginstal tema ini, kita bisa membangun dan mendesain website kita tanpa perlu coding sama sekali. Kita cukup menggunakan builder drag and drop dan membangun website kita dengan sangat-sangat mudah. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menginstal sebuah plugin yang akan membuat proses membangun website kita menjadi lebih mudah dan cepat, karena plugin ini akan memberikan kita beberapa template siap pakai yang sangat bagus sebagai titik awal untuk website kita. Jadi mari kita pergi ke menu plugin, lalu klik tambah plugin baru, dan di sini ketikkan starter templates, dan ini adalah plugin yang dimaksud. Kamu bisa lihat ada lebih dari 1 juta instalasi aktif dan ulasannya juga sangat bagus. Jadi mari kita klik install sekarang, lalu klik aktifkan. Setelah itu, plugin akan terbuka secara otomatis. Sekarang, jika kamu tidak melihat layar ini saat mengaktifkan plugin starter templates, kamu bisa langsung dari dashboard ke plugin terpasang, lalu di sini kita bisa melihat plugin yang sudah kita install, dan kamu cukup klik lihat library, maka kamu akan dibawa ke layar ini. Mari kita klik bangun dengan template. Di sini kita harus memilih page builder kita. Inilah yang akan memungkinkan kita membangun website menggunakan fitur drag and drop. Kita akan menggunakan Elementor karena ini yang terbaik dan paling populer. Jadi mari kita pilih Elementor dan sekarang kita bisa memilih template untuk website WordPress kita. Sekarang kamu mungkin sedikit bingung karena kita sudah memilih tema untuk website kita dan sekarang kita juga harus memilih template. Jadi ada sedikit perbedaan di sini. Tema hanya memberikan desain dasar dari seluruh website, cara kerjanya, dan kode di baliknya, sedangkan template hanya akan memberikan beberapa halaman dasar agar kita punya titik awal. Jadi kamu bisa menganggap template-template ini sebagai konten sementara yang akan memudahkanmu, terutama jika kamu bukan desainer profesional, untuk membuat websitemu. Jadi di sini kalian bisa melihat berbagai jenis template untuk segala macam website yang berbeda. Misalnya, jika kamu seorang pelatih kebugaran dan ingin membuat website untuk bisnis pelatih kebugaranmu, kamu bisa saja mengetik misalnya fitness trainer, lalu lihat apakah mereka punya template untuk pelatih kebugaran, contohnya yang ini. Sekarang ada beberapa template berbayar di sini. Jika kamu melihat tulisan premium, itu berarti template tersebut tidak gratis, tapi misalnya yang ini adalah template gratis. Untuk melihat seperti apa tampilan websitenya, kamu cukup klik pada template tersebut, lalu akan terbuka di sini, dan kamu bisa langsung scroll websitenya, kamu bisa melihat semuanya. Kamu juga bisa mengklik berbagai tautan di website tersebut dan melihat apakah kamu suka dengan desain umumnya secara keseluruhan. Sekarang kamu bisa mengubah semuanya. Kamu bisa mengubah font, teks, gambar, warna, dan saya akan menunjukkan cara mengubah semua hal tentang websitemu, tapi kamu sebaiknya memilih sesuatu yang menjadi titik awal yang bagus untuk jenis website yang ingin kamu buat. Jadi ampun, mari kita tutup template ini lagi, dan yang akan saya lakukan di tutorial ini adalah memilih salah satu template yang paling populer, yaitu yang ini, template Love Nature. Ini adalah template yang sangat dasar yang sebenarnya bisa kamu gunakan untuk hampir semua websites. Dan jika kamu ingin lebih mudah mengikuti tutorial ini, saya sarankan juga memilih template ini, lalu pelajari semua alat yang kamu butuhkan untuk membuat website apapun, dan setelah kamu menguasai keterampilan itu, kamu bisa memilih template lain dan membuat website persis seperti yang kamu inginkan, tapi kamu juga bisa memilih template lain dan mengikuti langkah-langkahnya seperti ini, karena semua yang akan saya tunjukkan juga akan berfungsi dengan template apapun yang kamu pilih. Jadi saya akan memilih yang ini saja, Love Nature, dan ini akan membawa kita ke mode pratinjau lagi, di mana kita bisa mengklik halaman-halaman yang berbeda dan melihat tampilannya. Tapi untuk sekarang, kita lanjut saja, dan kita tidak akan mengunggah logo apapun di sini untuk saat ini. Kita akan melihat cara melakukannya nanti di editor yang sebenarnya. Tapi sekarang, kita klik saja lewati dan lanjutkan. Di sini, kamu sudah bisa mengubah warna default, jadi kamu bisa menggantinya ke warna ini, warna itu, atau mungkin yang ini. Saya akan membiarkannya pada warna default dulu, dan nanti saya juga akan tunjukkan bagaimana cara mengganti semua warnanya.
Dan juga hal yang sama berlaku untuk fontnya. Kamu bisa mengganti font seperti ini, tapi saya akan tetap menggunakan font default dan klik lanjutkan. Lalu di sini, biarkan saja semuanya seperti apa adanya dan klik kirim dan bangun situs web saya. Setelah selesai, kita akan sampai di layar ini di mana kita akan klik lihat situs web Anda. Dan ini akan membawa kita ke situs web kita, seperti yang bisa kita lihat di bagian atas sini. Dan beginilah tampilannya. Kita punya halaman beranda. Kita juga punya halaman tentang, halaman layanan, dan halaman kontak. Dan kita juga bisa melihat halaman-halaman tersebut di dashboard WordPress. Jadi kita bisa pergi ke dashboard dengan hanya mengklik nama situs web di bagian atas sini, dan yang biasanya saya lakukan adalah setiap kali saya melihat jendela-jendela yang tidak saya butuhkan di dashboard, saya tinggal menutupnya atau pergi ke opsi layar dan hapus centang semua opsi di sini supaya semuanya tetap rapi. Lalu mari kita pergi ke menu Pages, dan di sini kita bisa melihat bahwa kita memiliki halaman tentang, halaman kontak, halaman beranda, dan halaman layanan yang ditambahkan karena kita telah menginstal template. Dan kita juga bisa pergi ke menu Plugins, dan di sini kita bisa melihat bahwa ada plugin baru yang juga terinstall bersama template, yaitu plugin WP Forms. Plugin ini memungkinkan kita untuk memiliki formulir kontak di situs web kita yang dalam kasus kami hanya ada di halaman kontak. Besar, jadi sekarang kita telah selesai dengan langkah ketiga dalam membuat situs WordPress kita, yaitu memasang tema dan pembuat halaman serta template kita. Langkah selanjutnya adalah mempelajari cara menyesuaikan setiap aspek situs web WordPress baru kita. Baiklah, mari kita mulai. Untuk menyesuaikan halaman-halaman di situs web kita perlu masuk ke pembuat halaman yang disebut Elementor. Ada dua cara untuk masuk ke pembuat halaman kita. Nomor satu adalah cukup pergi ke menu Pages, lalu ke sini misalnya kita ingin mengedit halaman beranda kita. Kita cukup arahkan kursor ke halaman beranda, lalu klik Edit with Elementor. Dan ini akan membawa kita ke Elementor, pembuat halaman untuk halaman beranda kita. Sekarang saya juga akan menunjukkan cara lain untuk masuk ke pembuat halaman, yaitu dengan langsung pergi ke situs web Anda terlebih dahulu. Jadi mari kita buka tab baru dan ketikkan nama situs web kita. Untuk saya ini adalah metixtravels.com. Tekan Enter dan ini akan membawa kita ke situs web kita. Sekarang misalnya kita ingin melakukan beberapa perubahan di halaman tentang kami, jadi mari kita navigasi ke halaman tentang kami melalui menu di sini. Dan sekarang, untuk masuk ke pembuat halaman, kita cukup klik Edit with Elementor. Kita selalu bisa melihat bilah ini di bagian atas karena kita sudah masuk ke WordPress, dan ketika kita klik Edit with Elementor, maka pembuat halaman untuk halaman tentang kami akan terbuka. Jadi, mari kita tutup tab ini lagi dan kembali ke halaman beranda kita. Hal pertama yang sangat penting untuk dipahami adalah struktur halaman Anda, dan kita bisa melihat strukturnya dengan jelas di jendela navigator ini. Jadi setiap halaman pada dasarnya disusun menggunakan kontainer dan elemen. Jadi di sini di navigator kita bisa mengklik kontainer pertama, lalu kontainer tersebut akan terpilih dan kita bisa melihat pilihan tersebut melalui garis magenta di sekitar kontainer. Ketika kita mengklik drop down untuk kontainer pertama ini, kita bisa melihat ada kontainer lain di dalamnya, dan ketika kita kembali mengklik panah drop down, kita bisa melihat beberapa elemen di dalam kontainer ini. Jadi mari kita klik pada judul ini, lalu kita bisa lihat ini teksnya, kita semua mencintai, lalu teks kedua adalah judul kedua, lalu kita punya beberapa teks lagi, A, dari elemen editor teks, lalu kita juga punya tombol. Jadi di dalam wadah itu ada unsur-unsurnya. Dan ketika kita pergi ke wadah kedua di sini, kita bisa lihat ini adalah yang kedua di sini, dan di dalam wadah itu ada satu lagi, lalu di dalam yang ini ada judul lain, yaitu layanan kami. Ada pemisah, lalu ada wadah lain yang berisi 3 wadah lagi, jadi inilah 3 kolom di sini. Kita bisa klik yang pertama, lalu kita lihat kolom pertama ini, yang kedua adalah yang ini, dan yang ketiga adalah yang ini. Jadi apapun yang kamu buat di halamanmu, kamu harus menambahkan wadah, dan di dalam wadah itu, kamu akan menambahkan elemen-elemen. Jadi navigator ini cukup berguna ketika ingin melihat struktur halamanmu. Tapi saat ingin menyesuaikan sebuah situs web, navigator ini sebenarnya agak mengganggu. Jadi saya lebih suka menutup navigator ini. Kapanpun kamu ingin membukanya kembali, kamu cukup pergi ke kiri bawah dan klik navigator, lalu navigator akan terbuka lagi.
kapanpun kamu ingin mengubah posisi sebuah wadah, yang perlu kamu lakukan hanyalah arahkan kursor ke wadah yang ingin kamu pindahkan. Misalnya wadah yang ini. Lalu klik dan tahan pada 6 titik, kemudian kamu bisa menggulir kemanapun kamu ingin memindahkan wadah tersebut, misalnya di sini. Lalu lepaskan dan seluruh wadah akan berpindah ke posisi ini. Jika kamu melakukan kesalahan atau ingin membatalkan sesuatu, yang perlu kamu lakukan hanyalah menekan Command Z di keyboard untuk Mac atau Ctrl Z untuk Windows, dan ini akan membatalkan aksi terakhir. Seperti yang bisa kamu lihat di sini, wadahnya sekarang sudah kembali ke posisi semula. Setiap kali kita ingin menghapus wadah apapun, yang perlu kamu lakukan hanyalah mengarahkan kursor ke wadah tersebut lalu klik ikon X dan ini akan menghapus seluruh wadah. Ketika kita ingin menambahkan wadah baru, yang perlu kita lakukan hanyalah klik ikon plus, lalu klik lagi ikon plus, dan di sini kita bisa memilih struktur untuk wadah kita. Jadi kita bisa memiliki kolom yang berbeda-beda. Kita juga bisa memiliki tata letak yang berbeda-beda. Dalam kasus ini, mari kita pilih wadah satu kolom saja. Dan ini akan menambahkan wadah di sini, di antara dua wadah ini. Sekarang kita juga bisa menambahkan elemen ke dalam wadah ini. Jadi, untuk menuju ke elemen, kita cukup pergi ke ikon 9 titik di kiri atas. Lalu saat kita menggulir ke bawah, kita bisa melihat berbagai jenis elemen yang bisa kita tambahkan. Misalnya, kita bisa menambahkan judul dengan mudah hanya dengan mengklik, menahan, lalu menyeretnya ke dalam wadah ini, dan sekarang kita memiliki judul di dalam wadah ini. Kita juga bisa kembali ke elemen dan mungkin menyeret gambar ke bawah judul, lalu mungkin di bawah gambar kita juga akan menyeret sebuah tombol. Jadi kita bisa langsung menyeret tombol ke bawah gambar di sini. Dan sekarang, untuk membatalkan semua yang baru saja kita lakukan, kita bisa menekan Command Z atau Ctrl Z di Windows, atau kita juga bisa memanfaatkan fitur riwayat. Jadi ketika kita pergi ke pojok kiri bawah dan mengklik ikon riwayat, kita bisa melihat semua status berbeda dari situs web kita berdasarkan perubahan yang kita lakukan. Dan kita selalu bisa kembali ke waktu sebelumnya dan memuat versi sebelumnya dari situs web kita. Jadi misalnya, kita bisa langsung kembali ke awal dengan mengklik di sini, dan ini akan mengaktifkan kembali status pertama dari situs web sebelum kita melakukan perubahan apapun. Jadi ini sangat berguna, karena apapun yang kamu lakukan tidak benar-benar merusak situs webmu. Kamu selalu bisa kembali dan memuat versi sebelumnya. Jadi kamu selalu bisa bereksperimen, mencoba berbagai hal, dan kamu selalu bisa kembali lagi. Dan untuk menyimpan perubahan serta membuat semuanya tampil langsung di situs webmu yang sebenarnya, kita perlu klik update di sini di pojok kiri bawah. Sekarang, kapanpun kita ingin melihat pratinjau seperti apa tampilan situs web kita saat ini, ada dua cara. Cara pertama adalah dengan mengklik panah di sini yang akan menurunkan menu dan memberikan kita pratinjau situs web kita. Atau kita bisa membukanya lagi, lalu di bagian bawah sini, kamu bisa melihat ikon mata ini. Ketika kamu mengkliknya, maka situs web akan terbuka di tab baru dan kamu juga bisa menavigasi ke semua halaman serta melihat seperti apa tampilannya. Mari kita tutup tab ini lagi. Jadi sekarang kita sudah memahami bagaimana setiap halaman disusun dengan kontainer dan elemen. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana cara mengedit masing-masing elemen di halaman kita. Jadi ini mencakup elemen teks, tombol, gambar, dan semua hal yang bisa kita lihat di halaman kita. Mari kita mulai dengan elemen teks. Misalnya kita ingin mengubah teks ini yang saat ini bertuliskan nature. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengklik elemen teks tersebut, lalu di sisi kiri kita bisa melihat opsi-opsi yang tersedia untuk elemen ini. Dan ada 3 tab. Ada tab konten, ada tab gaya, dan kemudian ada tab lanjutan. Di tab konten ini kita bisa mengubah isinya. Jadi untuk mengubah teks, kita cukup masuk ke bagian judul lalu menggantinya dengan apapun yang kita inginkan. Mari kita ketik saja WordPress. Atau kita juga bisa langsung mengklik teksnya di pratinjau, menyorotnya, lalu lagi-lagi kita bisa langsung mengubah teksnya di sini. Lalu kita juga punya beberapa opsi lain, seperti menambahkan tautan ke teks, sehingga ketika orang mengkliknya, mereka akan diarahkan ke tautan tertentu. Kita bisa mengubah ukurannya, mengubah tag HTML-nya, dan juga mengubah perataannya. Jadi jika ingin mengubah perataan ke sisi kiri, kita cukup klik kiri dan perataannya akan berubah, atau kita bisa mengembalikannya ke tengah. Selanjutnya, mari kita pergi ke tab gaya. Di sini kita bisa mengubah semua hal yang berkaitan dengan gaya teks. Misalnya baik warna teks saat ini diatur ke putih.
Dan ketika kita klik pada warna di sini, kita bisa memilih warna apa saja yang kita inginkan dan teksnya akan berubah menjadi warna tersebut. Lalu kita juga bisa melihat icon custom di sini. Dan ketika kita klik icon itu, kita akan melihat daftar berbagai warna yang sudah disiapkan untuk kita berdasarkan template yang telah kita pilih. Jadi template tersebut udah memiliki beberapa warna default, dan kita cukup klik pada warna tersebut, lalu teksnya akan berubah menjadi warna default itu. Secara umum, OnShip memang menyarankan untuk tetap menggunakan warna default saat mengedit situs web Anda, karena akan terlihat jauh lebih profesional jika Anda memiliki skema warna yang konsisten di seluruh situs web Anda. Nantinya, saya juga akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengubah warna default yang bisa Anda lihat di sini untuk situs web Anda. Jadi Anda punya kendali penuh. Selanjutnya, kita punya opsi tipografi. Di sini, ketika kita klik ikon pena, kita punya banyak pilihan berbeda. Jadi pertama-tama kita punya pilihan jenis huruf. Kita juga bisa mengubahnya di sini. Jadi misalnya Anda ingin menggunakan Verdana sebagai font, kita juga bisa mengubahnya. Lalu ada ukuran, jadi kita bisa geser ke kiri dan ukurannya akan mengecil. Kita bisa geser ke kanan dan ukurannya akan membesar. Lalu ada ketebalan huruf. Jadi di sini kita bisa mengubah seberapa tebal teks yang diinginkan. Kita bisa membuatnya sedikit lebih tebal atau sedikit kurang tebal seperti ini. Lalu di sini di bagian bawah kita punya tinggi baris, jarak antar huruf, dan jarak antar kata. Untuk melihat apa fungsinya, mari kita pergi ke elemen teks yang berbeda. Jadi mari kita gulir ke bawah dan pilih kutipan ini di sini. Sekali lagi, cukup pilih elemen teksnya, pergi ke tab style, lalu ke bagian tipografi, dan di sini mari kita gulir ke bawah ke tinggi baris. Ketika kita mengubah tinggi baris, kita bisa langsung melihat perbedaannya, yaitu jarak antara setiap baris akan berubah. Jarak antar huruf tentu saja adalah jarak antara setiap huruf, dan kemudian kita juga punya jarak antar kata, yang mengubah jarak antara setiap kata. Jadi itulah cara utama untuk menata elemen teks Anda. Mari kita tutup pengaturan tipografi dengan mengklik ikon pena sekali lagi, lalu saat kita menggulir ke atas, kita bisa melihat ada satu tab lagi yang belum kita bahas, yaitu tab Advanced. Kita tidak akan membahasnya sekarang karena ini terutama berkaitan dengan pengaturan jarak dan perataan antar elemen, dan kita akan membahas topik ini secara khusus di bagian lain tutorial nanti. Jadi selanjutnya, mari kita lihat bagaimana cara menyesuaikan tombol di situs web kita. Saat kita menggulir ke bagian paling atas halaman utama ini, kita bisa melihat bahwa kita sudah memiliki sebuah tombol di sini dan kita sebenarnya bisa langsung mengkliknya lalu mengedit semuanya di sini, tapi itu akan terlalu mudah dan membosankan. Jadi yang akan kita lakukan adalah mengklik kanan pada elemen tersebut, lalu klik hapus, dan kita akan mulai dengan tombol yang benar-benar baru dan segar. Dan yang akan kita lakukan adalah mencoba mendesainnya persis seperti tombol yang bisa kita lihat di beranda Netflix. Jadi pertama-tama, mari kita kembali ke Elementor dan seret elemen tombol yang baru. Kita bisa mengklik 9 titik di kiri atas sini yang akan membuka semua elemen di sini, lalu mari kita cari elemen tombol. Kita sudah menemukannya di sini, jadi mari kita klik, tahan, dan seret ke bawah elemen paragraf ini. Lalu hal pertama yang ingin kita lakukan adalah menyelaraskan tombol ini ke tengah halaman. Jadi saat kita memilihnya, lalu di tab Content di bawah Alignment, kita bisa klik tengah dan ini akan memusatkan tombol di kanvas. Sekarang, mari kita kembali ke situs web Netflix dan lihat tombol ini. Teksnya bertuliskan Get Started, lalu ada icon ini. Jadi mari kita coba lakukan hal yang sama di situs web kita. Mari kita kembali, lalu di bawah Content, pertama-tama kita akan mengubah teksnya. Jadi kita akan menuliskan kita Get Started persis seperti di halaman Netflix. Dan sekarang kita juga ingin menambahkan ikon ini di bagian akhir, dan di bawah bagian ikon, kita sebenarnya bisa menambahkan sesuatu seperti ini. Jadi kita bisa mengunggah file kita sendiri yang ingin kita tambahkan sebagai ikon, atau kita bisa klik pada pustaka ikon di sini lalu memilih salah satu yang mirip. Jadi saya akan mengetikkan arrow, dan sepertinya tidak ada ikon yang persis sama seperti yang ada di Netflix, tapi mari kita pilih yang ini saja. Jadi kita akan klik insert, lalu kita bisa melihat panahnya ada di depan teks, dan kita ingin panah itu berada di akhir, jadi di bawah posisi ikon, kita akan mengubahnya dari before menjadi after. Dan kemudian ketika kita melihat di Netflix, kita bisa melihat ada sedikit jarak antara teks dan ikon, jadi kita juga bisa membuatnya dengan menambah jarak ikon di bagian bawah sini dan mengaturnya seperti ini.
Sekarang sebelum kita lanjut ke penataan tombol ini, mari kita tautkan dulu ke suatu tempat. Setiap kali Anda menambahkan tombol, Anda harus memastikan bahwa tombol tersebut benar-benar mengarah ke suatu tempat. Jadi di sini, di bawah link, kita bisa memasukkan URL kemana tombol tersebut harus mengarah, atau kita bisa menambahkan halaman tertentu di situs web kita. Jadi misalnya kita ingin mengarahkan orang ke halaman kontak kita. Kita cukup mengetik kontak, lalu kita bisa melihat di sini halaman kontak, kita tinggal klik, dan link ke halaman kontak kita akan langsung dimasukkan. Sekarang mari kita lanjut ke tab Style. Jika kita melihat lagi tombol Netflix, kita bisa melihat bahwa ukuran teksnya sedikit lebih besar dan juga sedikit lebih tebal dibandingkan dengan yang kita punya saat ini. Jadi mari kita kembali ke sini, lalu di bawah typography, klik ikon pena, dan pertama-tama, mari kita perbesar ukurannya dengan menggeser slider ke kanan. Dan menurut saya ini sudah pas. Lalu di bagian weight, kita akan mengubahnya dari default menjadi, mari kita coba semi-bold. Ya, sekarang tampilannya lebih mirip tombol Netflix. Jadi mari kita tutup pengaturan typography, dan sekarang kita juga perlu mengubah warnanya. Warna teksnya adalah putih, jadi kita juga bisa mengaturnya di sini di bawah text color. Kita akan mengubahnya menjadi putih. Dan latar belakang tombolnya berwarna merah, jadi tipe background-nya tetap klasik, dan di bagian color, kita akan mengubahnya menjadi merah, seperti ini. Lalu saat kita kembali, kita bisa lihat bahwa ketika kita mengarahkan kursor ke tombol, warnanya menjadi sedikit lebih gelap, dan ini adalah efek hover-nya. Jadi kita juga bisa melakukannya di sini saat kita kembali dan mengubah dari normal ke hover. Lalu kita ubah lagi warnanya dan pilih merah yang sedikit lebih gelap, mungkin seperti ini. Dan sekarang ketika kita mengarahkan kursor ke tombol, kita bisa melihat warnanya menjadi sedikit lebih gelap. Kita juga bisa menambahkan sesuatu seperti animasi di sini di bawah hover animation. Misalnya kamu bisa memilih animasi shrink dan saat kamu mengarahkan kursor, tombolnya akan sedikit mengecil. Tapi mari kita hapus saja lagi karena Netflix juga tidak menggunakannya. Sekarang kita juga bisa melihat bagian tepi tombol ini. Jadi kita bisa lihat tepinya agak membulat dan sebenarnya kita sudah punya itu di sini. Tapi kalau kamu ingin mengubahnya, kita bisa langsung ke border radius, lalu ketik misalnya 15 pixel. Dan ini akan membuat tepinya jadi sedikit lebih membulat di sini. Agar lebih mirip dengan tombol Netflix, ini mungkin lebih ke 3, 4, atau bahkan 5 pixel. Jadi mari kita biarkan saja seperti itu. Lalu kita juga bisa lihat bahwa tombol Netflix tidak selebar tombol kita dan jarak antara teks dan tepi tombolnya sedikit lebih kecil. Jadi kita juga bisa mengubahnya di sini di bagian padding. Ketika kita scroll ke bawah ke bagian padding, kita bisa melepaskan tautan nilainya dulu. Lalu sekarang kita bisa lihat padding di sekitar teksnya 0. Jadi untuk bagian atas, mungkin kita buat 15 pixel, lalu bagian bawah juga sama, dan untuk kanan kita buat 25, dan kiri juga 25 pixel. Dan selesai. Sekarang kita punya tombol yang tampilannya cukup mirip dengan yang bisa kita lihat di beranda Netflix. Dan dengan alat-alat yang baru saja Anda pelajari, Anda sebenarnya bisa meniru desain tombol apapun yang Anda temukan di situs web manapun yang Anda suka. Selanjutnya, mari kita pelajari cara menambah dan mengubah gambar di situs web kita. Jadi saat kita scroll ke bawah, kita bisa menemukan beberapa gambar di sini, ada gambar lain di sini, dan satu lagi di sini. Dan kita bisa mengganti semua gambar itu dengan apapun yang kita inginkan. Jadi misalnya kita ingin mengganti gambar ini. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengkliknya untuk memilih elemen gambar, lalu di bawah tab konten, kita bisa melihat gambar yang sedang ditampilkan saat ini. Dan ketika kita klik pilih gambar, kita bisa memilih gambar lain yang sudah ada di perpustakaan media kita. Ini semua adalah gambar yang diimpor dari template yang telah kita pilih. Atau kita bisa mengunggah file milik kita sendiri. Jadi saat kita klik unggah file, kamu bisa langsung menyeret gambar milikmu sendiri dan menambahkannya ke situs web ini. Atau kita juga bisa klik gambar gratis, lalu mencari gambar bebas hak cipta apapun yang bisa kita tambahkan. Misalnya, ketika kita mengetikkan alam, maka semua gambar yang berhubungan dengan alam akan muncul dan kita bisa memilih salah satu di antaranya. Sekarang jika kamu membutuhkan lebih banyak situs web untuk menemukan gambar bebas hak cipta, yang perlu kamu lakukan hanyalah pergi ke Google, ketik gambar bebas hak cipta, tekan Enter, lalu kamu bisa menemukan beberapa situs gratis seperti Unsplash, Pixabay, Pexels, dan sebagainya.
Ketiga situs web ini sangat bagus dan kamu akan menemukan banyak sekali gambar bebas hak cipta di sana. Mari kita kembali ke Elementor dan misalnya unggah gambar kita sendiri. Mari kita klik pada Upload Files, lalu saya baru saja mengunduh gambar contoh di sini. Saya akan langsung menyeret dan menjatuhkannya ke dalam kolom ini. Dan setelah gambar terunggah, saya bisa langsung klik Select dan gambar tersebut akan diimpor ke situs web saya. Kemudian ketika kita pergi ke tab Style pada elemen gambar ini, kita bisa mengubah ukuran gambar dengan menaikkan slider di sini untuk lebar gambar, atau kita juga bisa melakukan hal yang sama untuk tingginya. Lalu ada juga opacity, jadi kita bisa meningkatkan atau menurunkan opacity jika kamu ingin gambarnya terlihat lebih transparan. Dan kemudian kita juga punya border radius. Jika kamu ingin memiliki sudut yang membulat di sini, kita bisa langsung menaikkan border radius dan ini akan memperbesar radius pada sudut-sudutnya. Kita juga bisa menambahkan bayangan di belakang gambar. Jadi ketika kita pergi ke box shadow dan klik ikon pena, ini akan menambahkan bayangan dan kita juga bisa mengubah berbagai nilai di sini. Kita bisa menambah atau mengurangi blur pada bayangan, kita bisa membuatnya lebih horizontal, lebih vertikal, intinya sesuai keinginan kita. Dan jika kita memutuskan tidak ingin ada bayangan, kita cukup klik ikon kembali ke default dan bayangannya akan dihapus. Jadi sekarang kamu kurang tahu cara mengubah dan mengedit semua gambar di situs webmu, tapi kamu mungkin masih bertanya-tanya bagaimana cara mengganti gambar yang ada di bagian atas halaman ini. Dan sebenarnya ini bukan elemen gambar. Ini adalah latar belakang dari kontainer ini. Untuk setiap kontainer kita bisa mengatur latar belakang. Misalnya, yang ini hanya memiliki latar belakang putih, lalu kontainer berikutnya memiliki latar belakang abu-abu yang lebih terang, kemudian di sini latar belakang putih lagi, dan di sini untuk kontainer ini kita punya gambar lain sebagai latar belakang. Jadi bagaimana cara kita mengubah latar belakang kontainer kita? Misalnya kita ingin mengubah latar belakang dari kontainer ini. Yang perlu kita lakukan hanyalah memilihnya dengan mengklik 6 titik tersebut, lalu kita pergi ke tab Style. Dan di sini kita bisa melihat gambar yang saat ini diatur sebagai latar belakang. Kita bisa klik pada pilih gambar, lalu klik pada unggah file. Dan di sini saya akan seret dan lepas gambar yang sudah saya unduh, lalu klik pilih. Dan sekarang kita memiliki gambar baru ini sebagai latar belakang untuk kontainer ini. Jika gambar hendak diposisikan dengan sempurna, yang bisa kita lakukan adalah pergi ke bagian position, yang saat ini diatur ke center-center. Kita bisa mengubahnya misalnya menjadi top center dan itu akan menampilkan lebih banyak bagian atas gambar. Kita juga bisa mengaturnya ke bottom center dan itu akan menampilkan lebih banyak bagian bawah gambar. Jadi kita bisa bereksperimen dengan pengaturan ini untuk melihat mana yang paling bagus. Saya akan mengembalikannya ke center-center. Lalu kita juga punya beberapa opsi lagi di sini. Jadi di bawah attachment Anda bisa mengubahnya menjadi fixed. Jadi adalah efek di mana saat Anda menggulir halaman ke bawah, gambar akan tetap berada di tempat yang sama dan elemen-elemen lain akan menggulir ke atas. Jadi jika Anda suka dengan efek itu, Anda bisa mengaturnya di sini. Saya akan mengembalikannya ke scroll. Lalu biasanya Anda ingin mengatur ukuran tampilan ke cover agar gambar menutupi seluruh wadah. Sekarang procuring yours, jika kita pergi ke background overlay, kita bisa melihat bahwa ada overlay latar belakang hitam di atas gambar latar belakang kita dan tingkat opasitas overlay ini diatur ke 0,2. Fungsi dari ini adalah untuk menggelapkan gambar latar belakang sehingga kita mendapatkan kontras yang lebih tinggi antara elemen dan latar belakang sehingga semuanya di sini lebih mudah dibaca dan tombol-tombolnya lebih mudah terlihat. Jika Anda ingin membuat gambar ini menjadi lebih gelap lagi, yang bisa kita lakukan adalah cukup meningkatkan opasitas overlay latar belakang seperti ini, dan latar belakangnya akan menjadi lebih gelap. Kita juga bisa mengubah warnanya di sini menjadi putih, dan ini akan membuat latar belakang menjadi lebih terang. Jadi jika Anda memiliki elemen-elemen yang gelap, maka ini juga akan lebih masuk akal untuk meningkatkan kontrasnya. Dan dengan cara yang sama, kita juga bisa mengubah opasitasnya. Jadi untuk membuatnya lebih terang lagi, kita bisa cukup menaikkan slider di sini atau kita bisa membuatnya lebih gelap. Sekarang saya akan mengembalikannya ke warna hitam, karena saya lebih suka tampilannya seperti sebelumnya. Sekarang, mari kita kembali ke tab latar belakang dan lihat beberapa opsi lagi tentang bagaimana kita bisa mengedit latar belakang. Jadi misalnya, jika kita hanya ingin menambahkan warna sederhana sebagai latar belakang, yang perlu kita lakukan adalah pertama-tama, hapus gambar latar belakang
dengan mengklik ikon tempat sampah di sini. Dan setelah itu kita sudah mendapatkan warna dan kita bisa mengubah warna tersebut dengan memilihnya di sini. Kita cukup klik pada warna tersebut, lalu kita bisa memilih warna apa saja yang kita suka sebagai latar belakang. Kita juga bisa menambahkan gradasi dengan mengubah tipe latar belakang menjadi gradasi, lalu kita bisa mengatur dua warna. Jadi warna pertama adalah yang ini di sini. Mari kita atur menjadi abu-abu muda. Dan kemudian warna kedua kita bisa mengaturnya di sini. Kita bisa mengaturnya menjadi abu-abu tua, dan ini akan memberikan gradasi yang bagus untuk latar belakang. Hal keren lainnya yang bisa kamu lakukan adalah menambahkan video sebagai latar belakang. Jadi kita bisa mengubah tipe latar belakang menjadi video, dan cara termudah adalah cukup mengunggah videomu ke YouTube atau menggunakan video yang sudah ada, lalu menempelkan tautan video ke kolom ini. Saya baru saja menempelkan contoh video yang saya temukan di YouTube. Lalu kita juga bisa mengatur waktu mulai dari video tersebut. Jadi kita bisa atur, misalnya mulai pada detik ke-15 dan berakhir pada detik ke-60, lalu videonya akan diputar berulang di latar belakang. Sekarang saat kamu menggunakan video, pastikan juga untuk mengatur gambar latar belakang cadangan jika videonya tidak bisa diputar karena suatu alasan. Jadi di sini kita bisa klik pilih gambar, lalu gunakan gambar ini lagi, dan klik pilih. Dan sekarang, jika sewaktu-waktu videonya terhapus atau tidak bisa diputar, maka gambar ini yang akan ditampilkan. Lalu kita juga punya opsi yang sama seperti pada gambar, yaitu overlay latar belakang. Saat ini kita menggunakan overlay hitam, dan kita bisa menambah atau mengurangi opasitasnya untuk meningkatkan kontras antara latar belakang dan elemen-elemennya. Jadi sekarang kita sudah belajar cara mengubah dan mengedit semua elemen di halaman kita, dan selanjutnya kita perlu belajar cara mengatur jarak antar elemen. Untuk melakukan ini, kita akan pergi ke halaman lain di situs web kita. Jadi mari kita simpan perubahan yang sudah kita buat dengan mengklik perbarui, lalu buka tab baru, ketik URL kita untuk pergi ke situs web, dan di sini mari kita navigasi ke halaman tentang. Dan untuk mengedit halaman ini, kita perlu membuka page builder kita, Elementor. Jadi mari kita klik edit dengan Elementor, lalu tutup tab yang lain. Ada beberapa cara untuk mengatur jarak antar elemen. Cara yang paling sering digunakan adalah margin dan padding. Jadi mari kita pelajari cara kerjanya. Di halaman tentang, mari kita gulir ke bawah ke bagian kutipan ini. Sekarang mari kita lihat jarak pada kontainer ini. Jadi mari kita pilih kontainernya, lalu pergi ke tab Advanced. Di sini, di bawah layout, kita bisa melihat nilai margin dan padding kita. Dengan menaikkan nilai-nilai ini, kita bisa menambahkan ruang dalam pixel di bagian atas, kanan, bawah, dan kiri elemen kita. Tapi apa perbedaan antara margin dan padding? Saya sudah membuka sebuah gambar di sini yang menggambarkan perbedaannya. Jadi di sini kita punya konten di bagian tengah. Kita punya border di sini yang berwarna biru. Dan kita bisa lihat bahwa padding menambah ruang di dalam border, sedangkan margin menambah ruang di luar border. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara kerjanya. Saat ini kita memiliki padding sebesar 50 pixel di bagian atas kontainer ini dan juga 50 pixel di bagian bawah. Sekarang ketika kita menambah ruang di bagian atas, kita bisa melihat bahwa ruang di bagian atas kontainer ini perlahan bertambah di dalam border. Sekarang mari kita lihat seperti apa jadinya jika kita menambahkannya sebagai margin yang berada di luar border. Mari kita atur ini ke 0, lalu kita pindah ke margin, dan pertama-tama lepaskan tautan nilainya agar kita bisa mengaturnya secara individual, lalu mulai tambahkan pixel ke bagian atas sebagai margin. Dan di sini kita bisa melihat bahwa ruang di luar border bertambah. Mari kita kembali ke nilai semula dengan mengetik 0 untuk margin dan 50 untuk padding. Jadi untuk setiap elemen di halaman kita bisa mengatur jaraknya menggunakan margin dan padding. Misalnya, kita ingin menambah sedikit ruang di bagian bawah kutipan ini. Yang perlu kita lakukan hanyalah memilih elemennya, lalu pergi ke bagian Advance, kemudian kita bisa menambahkan margin di bawah atau menambahkan padding. Nah, dalam kasus ini, karena kita tidak benar-benar melihat bordernya, jadi tidak masalah apakah kita menambah margin atau padding. Jadi kita bisa saja menaikkan nilai padding dari 20 menjadi misalnya 50 agar teks ini memiliki lebih banyak ruang di bagian bawah. Sekarang, misalkan kita ingin mengurangi ruang di sebelah kiri dan kanan teks ini.
Yang perlu kita lakukan hanyalah pergi ke nilai padding, lalu untuk sisi kiri, kita akan menguranginya dari 80 pixel menjadi misalnya 30 pixel, dan di sisi kanan juga sama, dari 80 pixel menjadi 30 pixel. Cara lain yang sangat sederhana untuk mengatur jarak antar elemen adalah dengan menggunakan elemen spacer. Jadi misalkan kita ingin menambahkan ruang antara icon ini dan teks ini. Yang perlu kita lakukan hanyalah pergi ke elemen, lalu gulir ke bawah, kemudian klik, seret, dan letakkan spacer ini di antara kedua elemen tersebut. Dan di sini kita punya slider di mana kita bisa menambah atau mengurangi pixel sebagai jarak antara kedua elemen ini. Ada satu cara lagi untuk mengatur jarak. Mari kita gulir ke atas sampai ke bagian paling atas, halaman tentang, lalu pilih kontainer ini. Di sini Pak kita bisa melihat bahwa jarak di dalam kontainer ini diatur oleh slider tinggi minimum ini. Jadi di sini kita bisa menentukan seberapa banyak ruang yang ingin kita berikan di dalam kontainer ini. Kita bisa menambah nilainya atau menguranginya dan menentukan berapa banyak pixel tinggi kontainer ini seharusnya. Jadi sampai saat ini dalam tutorial ini kita terutama berfokus pada cara mengedit elemen dan cara mengatur jarak di antara elemen-elemen tersebut. Yang belum kita bahas sejauh ini adalah bagaimana mengatur tata letak di dalam sebuah kontainer. Untuk melihat beberapa tata letak yang berbeda, mari kita buka tab baru, lalu masukkan URL kita dan tekan Enter. Ini akan membawa kita ke situs web kita. Dan di sini, mari kita lihat beberapa jenis tata letak yang berbeda. Di sini, kontainer bagian atas hanyalah kontainer satu kolom, di mana kita memiliki beberapa elemen di tengah. Lalu saat kita menggulir ke bagian layanan kami, kita bisa melihat tata letak yang berbeda. Jadi di sini, kita memiliki 3 kolom yang berbeda. Lalu saat kita menggulir ke bawah, kita memiliki kontainer satu kolom lagi dengan beberapa konten di tengah. Kemudian di sini kita memiliki tata letak 2 kolom dengan beberapa teks di sisi kiri dan gambar di sisi kanan. Lalu saat kita menggulir lebih jauh ke bawah, kita memiliki tata letak 1 kolom sederhana lagi dengan beberapa konten di tengah. Sekarang benar untuk mempelajari bagaimana kita bisa mengontrol tata letak di dalam sebuah kontainer. Yang akan kita lakukan adalah mencoba meniru jenis tata letak ini di mana kita memiliki 3 kolom yang berbeda. Jadi kan untuk melakukan ini, kita akan kembali ke tab yang lain dan di sini kita akan membuat sebuah kontainer baru. Jadi untuk membuat kontainer baru, kita akan klik icon plus di sini, lalu sekali lagi pada icon plus. Dan di sini Elementor memberikan beberapa tata letak default yang bisa kita mulai, tapi sebenarnya kita ingin memulai dari awal, jadi saya akan memilih yang ini. Dan sekarang, untuk menyusun konten di dalam kontainer ini menjadi 3 kolom, kita membutuhkan 3 kontainer lagi. Jadi, untuk mendapatkannya, kita akan pergi ke elemen, lalu di bawah bagian tata letak, kita cukup seret 1 kontainer lagi, dan sekarang kita punya kontainer di dalam kontainer. Sekarang, untuk mengecilkan ukuran kontainer ini, mari kita seret saja dari tepinya menjadi misalnya 28%. Kita membutuhkan 2 kontainer lagi seperti ini, jadi kita bisa menyalin dan menempelkannya dengan cara klik kanan, lalu klik salin, kemudian klik kanan lagi di dalam kontainer yang lebih besar, lalu tempel. Lalu lakukan hal yang sama lagi, tempel. Dan sekarang kita bisa melihat bahwa kontainer-kontainer ini berada di bawah satu sama lain, bukan di samping satu sama lain. Untuk membuat mereka berada di samping satu sama lain dan membentuk 3 kolom, kita perlu mengubah arah dari kontainer utama ini. Jadi mari kita pilih kontainer tersebut, lalu twice bawah bagian tata letak arah, kita ingin mengubahnya dari vertikal menjadi horizontal. Dan sekarang kita bisa melihat bahwa ketiga kontainer ini berada di samping satu sama lain. Selanjutnya, kita ingin meletakkan kontainer-kontainer ini di tengah halaman, jadi mari kita pergi ke bagian tata letak, lalu di bawah Justify Content, kita klik pada tengah. Jadi sekarang setelah kita memiliki tata letak yang kita inginkan, kita bisa mulai menambahkan elemen ke kolom-kolom kita. Sekarang mari kita pergi ke bagian elemen dan mulai dengan menyeret sebuah gambar ke dalam. Lalu mari kita tambahkan juga sebuah judul dan juga tambahkan editor teks di bawah judul tersebut. Sekarang mari kita tambahkan beberapa konten juga. Jadi mari kita pilih elemen gambar, lalu klik pilih gambar. Kemudian saya akan memilih gambar yang ini dan klik pilih. Kemudian mari kita ubah teks judulnya menjadi misalnya produk 1 dan kita biarkan saja teks ini seperti apa adanya.
Dan sekarang, untuk menghemat waktu saat menata elemen-elemen Anda, yang bisa Anda lakukan adalah cukup mencari elemen yang sudah memiliki gaya yang Anda inginkan. Misalnya, katakanlah kita ingin judulnya menggunakan gaya seperti ini. Yang bisa kita lakukan adalah klik kanan pada elemen ini, lalu klik salin, kemudian naik ke elemen baru kita, klik kanan, dan kemudian klik tempel gaya. Dan kita bisa melakukan hal yang sama pada teks ini. Jadi mari kita gulir ke bawah. Mari kita salin gaya dari yang ini, lalu kembali ke sini, dan klik tempel gaya. Dan sekarang kita ingin hal yang sama untuk dua kolom lainnya juga, tapi sebenarnya kita tidak perlu melakukan hal yang sama lagi. Kita bisa langsung menyalin kolom ini. Jadi pertama-tama mari kita klik kanan pada kolom ini dan klik hapus, lalu lakukan hal yang sama untuk kolom ketiga. Dan sekarang kita akan klik kanan pada kolom ini, klik salin, lalu klik kanan di dalam kontainer ini dan klik tempel, dan kemudian kita tempel sekali lagi. Jadi ini memberi kita tata letak 3 kolom yang rapi, seperti yang kita inginkan, dan sekarang kita bisa lanjut mengganti kontennya. Jadi kita bisa memilih gambar lain untuk kolom kedua, dan untuk kolom ketiga, kita juga bisa memilih gambar yang berbeda. Dan tentunya kita juga bisa mengubah teks di bagian bawah sini. Dan untuk menyelesaikan desain baru kita, saya juga akan menambahkan sedikit ruang di bagian atas dan bawah kontainer ini, dan kita sudah tahu caranya. Jadi Engcat cukup klik pada kontainer ini, lalu pergi ke tab lanjutan. Lalu saya akan menambahkan padding, dan saya akan melepaskan tautan nilai-nilainya terlebih dahulu. Kemudian saya akan menambahkan 50 pixel di bagian atas kontainer dan juga 50 pixel di bagian bawah, sehingga kita memiliki jarak di bagian bawah dan juga di bagian atas. Jadi BDI membangun tata letak sendiri dari awal, jelas membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan hanya menggunakan template, karena kita harus membangun semuanya dari awal, dan kita harus mengatur perataan, jarak, dan semuanya. Sekarang saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda juga bisa langsung mengimpor tata letak yang sudah jadi dari template yang tersedia. Jadi untuk mengimpor template tata letak, kita cukup menggulir ke atas lalu klik icon plus sekali lagi. Dan sekarang karena kita sudah menginstal plugin Starter Templates, kita melihat icon S ini. Mari kita klik ikon tersebut lalu beralih dari Pages ke Blocks, dan di sini kita bisa menemukan berbagai macam tata letak yang bisa kita gunakan sebagai awal. Jadi misalnya, mari kita pilih yang ini lalu klik Import Block. Sekarang kita memiliki kontainer baru dengan semua konten placeholder yang bisa kita ubah hanya dengan mengklik masing-masing elemen, dan kita juga bisa memposisikan kontainer ini di mana saja di halaman kita. Jadi kita cukup mengklik 6 titik tahan dan seret ke posisi manapun yang kita inginkan. Jadi mungkin kita letakkan saja di sini. Dan satu hal lagi yang bisa kamu lakukan yang dapat menghemat banyak waktu adalah mengimpor seluruh halaman atau bagian dari halaman dari template lain yang sudah tersedia. Jadi mari kita kembali ke icon plus lalu klik S, dan di tab Pages di sini kita bisa mengakses semua template website yang sudah kita lihat di awal tutorial ini saat kita memutuskan template mana yang akan digunakan untuk memulai website kita. Kita telah memilih template Love Nature, tapi sekarang kita sebenarnya bisa mengimpor bagian manapun dari template lain yang tersedia di sini. Jadi misalnya, mari kita pergi ke template website yang ini. Di sini kita punya 3 halaman berbeda yang tersedia. Jadi misalkan kita hanya ingin mengimpor bagian tertentu dari halaman About. Kita cukup klik pada halaman tersebut, lalu klik Import Template, dan ketika kita scroll ke bawah, kita bisa melihat seluruh template telah diimpor ke halaman kita. Sekarang mungkin kita hanya ingin bagian tertentu dari halaman ini, jadi kita bisa menghapus semua yang tidak kita butuhkan, misalnya bagian yang ini. Kita cukup klik pada tanda X, lalu mungkin kita juga ingin menghapus bagian ini dan juga yang ini, dan mungkin kita hanya mengimpor halaman ini untuk desain tertentu ini saja, jadi kita akan menyimpannya dan menghapus semua yang lain. Dan kita bahkan bisa membuat template kita sendiri. Jadi misalnya kita ingin menggunakan desain ini di beberapa kesempatan di situs web kita bisa dengan mudah membuat template dari desain ini dan kemudian mengimpornya dimanapun kita mau di situs web kita. Jadi kita cukup klik kanan, lalu klik simpan sebagai template, kemudian beri nama templatenya dan klik simpan. Lalu mari kita klik tanda X. Jadi sekarang jika kita ingin menggunakan desain ini juga di beranda, kita cukup pergi ke situs web kita lalu klik edit dengan Elementor untuk membuka page builder. Kemudian misalnya kita ingin meletakkannya di sini,
Kita cukup klik icon plus, lalu klik folder, kemudian pergi ke template saya, dan di sini kita bisa melihat template yang sudah kita simpan. Kita cukup klik insert, yaitu apply, dan sekarang kita bisa melihat desain ini juga ada di beranda. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana cara mengubah warna dan font default di situs web kita. Jadi warna ini akan menjadi warna default untuk semua judul, teks, tombol, dan sebagainya. Untuk itu, periinde kita tetap di beranda untuk saat ini dan tutup tab lainnya, lalu kita harus mengubah pengaturan default ini di tingkat WordPress. Jadi mari kita buka situs web kita dengan mengetikkannya di bilah pencarian, atau kita juga bisa pergi ke ikon pratinjau di kiri bawah dan ini akan membuka situs web kita. Lalu klik Customize di bilah atas. Kemudian klik Global, dan di sini kita bisa mengubah semua pengaturan default. Mari kita mulai dengan tipografi. Di sini kita bisa menemukan beberapa preset yang bisa langsung kita coba dengan mengkliknya dan kita bisa langsung melihat perubahannya di situs web kita. Jadi mungkin kita ingin mencoba Montserrat dan Source Sans Pro dan melihat seperti apa tampilannya dan kita juga bisa menyesuaikan font sesuai keinginan kita. Jadi saat kita menggulir ke bawah, kita bisa mengubah font body hanya dengan mengklik ikon pena ini, lalu kita bisa mencari font apapun yang kita suka. Jadi misalnya kita ingin menggunakan Roboto. Saya akan langsung mengetikkan itu lalu mengkliknya dan ini akan mengubah fontnya. Kita juga bisa mengubah berat font default dan sebagainya, lalu kita bisa melakukan hal yang sama untuk font heading. Jadi misalnya kita hanya ingin menggunakan katakanlah Montserrat, ketikkan saja, klik dan kita sudah memilikinya karena font ini sudah ada di preset ini. Tapi dengan cara ini kamu bisa memilih font apa saja dan font tersebut akan langsung berubah di seluruh situs webmu. Jika kamu mau, baik bisa menetting by font untuk setiap heading secara individual, mulai dari H1 hingga H6, tapi aku tidak menyarankannya karena kamu tidak ingin terlalu banyak font di situs webmu, karena itu akan membuatnya terlihat tidak profesional dan juga meningkatkan waktu loading yang juga tidak baik. Sekarang, mari kita lihat juga tentang warna. Jadi mari kita scroll ke atas dan kembali satu langkah, lalu klik pada warna. Dan di sini kita juga bisa menemukan beberapa preset berbeda untuk warna-warna kita, di mana saat ini kita menggunakan preset style 1. Tapi kita juga bisa langsung klik style 2 dan melihat perubahannya secara langsung di sisi kanan, atau kita bisa kembali ke style 1 yang merupakan tampilan aslinya, dan kita juga bisa mengubah setiap warna secara individual untuk warna aksen, warna tautan, warna heading, dan seterusnya. Jadi misalnya, jika Anda hanya ingin mengubah warna heading menjadi hitam, yang perlu kita lakukan hanyalah pergi ke bagian heading, lalu klik pada warnanya, dan ubah warnanya menjadi hitam, lalu kita bisa langsung melihat perubahannya di halaman ini. Kita juga bisa melakukan hal yang sama untuk teks isi, jadi di sini kita bisa mengubahnya, misalnya menjadi abu-abu tua seperti ini, dan dengan cara ini kita bisa membuat palet warna kita sendiri. Dan di bagian bawah sini, kita juga bisa mengubah warna default untuk latar belakang situs dan latar belakang konten. Dan tentu saja kita juga bisa mengubah pengaturan gaya default untuk tombol-tombol kita. Jadi ketika kita kembali satu langkah, lalu pergi ke bagian tombol, di sini kita juga mendapatkan beberapa preset, dan kita bisa mengubah semua hal yang berkaitan dengan gaya tombol seperti warna teks, warna latar belakang, warna border, font, padding, lebar border, dan radius border. Lalu untuk mendapat perubahan apa yang telah kita buat pada pengaturan default kita, pastikan untuk mengklik publikasikan. Lalu mari kita tutup tab ini dan sekarang kita kembali ke dalam Elementor. Dan untuk perubahan yang telah kita buat pada pengaturan default kita, pertama kita ingin minimal perubahan dengan mengklik update di bagian bawah sini. Lalu setelah itu selesai, kita bisa memuat ulang halaman dan seharusnya kita sudah bisa melihat perubahannya. Jadi kita baru saja mengubah warna judul menjadi hitam yang bisa kita lihat di sini. Sekarang kita juga ingin memastikan bahwa situs web kita benar-benar dioptimalkan untuk ukuran layar yang lebih kecil seperti tablet dan terutama ponsel. Saat ini, kebanyakan orang mengakses situs web melalui ponsel mereka, dan kita harus memastikan bahwa semuanya ditampilkan dengan benar. Jadi, untuk melihat seperti apa tampilan situs web kita di ponsel, kita bisa ke sini dan klik Responsive Mode. Lalu kita bisa melihat bilah di bagian atas ini, di mana kita bisa melihat bahwa kita sedang berada di tampilan desktop, dan kita bisa beralih ke tampilan tablet untuk melihat seperti apa tampilan situs web kita di tablet. Dan kita hanya perlu memeriksa setiap halaman
dan melihat apakah ada perubahan yang perlu kita lakukan, seperti penyesuaian ukuran atau jarak. Namun karena kita menggunakan template yang sudah dioptimalkan untuk ukuran layar ponsel, tidak banyak yang perlu kita lakukan. Mari kita juga lihat seperti apa tampilan situs web kita di ponsel dengan mengklik Mobile Portrait. Dan di sini kita bisa langsung melihat bahwa teks WordPress terlalu besar untuk ukuran layar ini, jadi ini adalah sesuatu yang perlu kita ubah. Jadi, untuk mengecilkan ukuran teks, kita hanya perlu mengklik elemen teks tersebut, lalu pergi ke Style dan buka pengaturan typography. Kemudian di sini di samping ukuran kita bisa melihat ada ikon ponsel. Ini berarti kita bisa mengubah ukuran elemen teks ini tanpa memengaruhi ukuran layar lainnya. Baik, mari diminta kecilkan ukuran teks ini agar pas di layar, dan sekarang ukurannya menjadi 62 pixel pada versi mobile. Dan ketika kita kembali ke tampilan tablet dan membuka pengaturan typography, kita bisa melihat bahwa ukurannya di sini masih 98. Dan ketika kita kembali ke tampilan desktop, pergi ke typography, kita bisa melihat bahwa ukurannya adalah 106 pixel. Sekarang mari kita kembali ke tampilan mobile dan lihat apakah masih ada hal lain yang bisa kita ubah. Misalnya, tombol ini jelas terlalu besar, jadi mari kita pilih, lalu pergi ke pengaturan gaya, kemudian ke typography. Dan di sini kita juga bisa melihat ikon mobile, jadi kita tahu bahwa kita bisa mengubahnya secara independen dari ukuran layar lainnya. Jadi mari kita kecilkan sedikit ukuran teks ini agar tombolnya sedikit lebih kecil. Kita sudah juga bisa menyembunyikan bagian tertentu dari halaman atau elemen untuk ukuran layar tertentu. Jadi misalnya kita tidak ingin menampilkan kontainer ini pada ukuran layar yang lebih kecil. Yang bisa kita lakukan adalah cukup memilihnya di sini, pergi ke tab Advanced, lalu gulir ke bawah dan buka pengaturan responsif. Dan di sini kita bisa dengan mudah menyembunyikan bagian ini dari versi desktop, tablet, dan mobile. Jadi mari kita sembunyikan untuk mobile dengan mengaktifkan opsi ini. Dan di sini sekarang kita bisa melihat bahwa bagian tersebut menjadi abu-abu, yang berarti tidak akan ditampilkan ketika seseorang mengunjungi situs web kita melalui ponsel. Sekarang mari kita simpan perubahan dengan mengklik update, lalu kembali ke tampilan desktop dan tutup mode responsif. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana mengedit formulir kontak di halaman kontak kita. Jadi, pertama-tama, mari kita pergi ke situs web kita, lalu buka halaman kontak dan klik edit dengan Elementor. Dan di halaman kontak kita ini, kita bisa menemukan formulir kontak ini. Jadi, kapanpun seseorang ingin menghubungi kita, mereka cukup mengisi formulir ini, klik kirim pesan, lalu kita akan menerima email berisi email, nama, dan pesan mereka, sehingga kita bisa mulai berkomunikasi dengan mereka. Tapi bagaimana cara mengedit formulir ini? Jadi ketika kita mengklik elemen formulir ini, kita bisa melihat bahwa tidak ada opsi apapun di sisi kiri. Hanya tertulis WP Forms ID 9, dan ini karena formulir ini dimasukkan menggunakan plugin bernama WP Forms. Jadi kalau untuk membuat perubahan pada formulir ini, kita harus masuk ke pengaturan WP Form di dashboard WordPress. Jadi merge ini buka tab baru dan masuk ke dashboard WordPress kita. Kalau begitu, mari kita ke WP Forms. Dan di sini pertama-tama mari kita tutup semua notifikasi ini, lalu kita dapat melihat formulir kontak kita di sini dengan kode pendek yang sama, WP Forms ID 9. Untuk membuat perubahan, kita cukup membuka formulir, dan di sini kita dapat melihat pratinjau formulir kita. Di saat ini kami meminta nama, alamat email, dan pesan. Sekarang, katakanlah kita ingin meminta beberapa informasi lebih lanjut dalam formulir ini. Yang bisa kita lakukan adalah cukup menyeret, misalnya, bidang pilihan ganda ke formulir kita, lalu untuk mengubah bidang ini, kita cukup mengkliknya, dan ini akan membuka opsi bidang, kemudian di sini kita bisa melakukan perubahan. Jadi misalnya kita akan bertanya, jenis layanan apa yang Anda minati? Lalu kita bisa memberikan beberapa pilihan, jadi misalnya pilihannya adalah desain website, lalu pilihan kedua, misalnya pemasaran email, dan mungkin juga Anda menawarkan iklan berbayar. Kemudian jika Anda ingin membuat bidang ini wajib diisi, kita cukup menggulir ke bawah dan mengaktifkan saklar di sini. Dan jika Anda ingin menghapus salah satu bidang di sini, Anda cukup mengarahkan kursor ke atasnya lalu klik ikon tempat sampah. Tapi saya akan membiarkannya seperti ini dan klik simpan. Sekarang mari kita coba formulir kita dan lihat apakah berhasil. Jadi mari kita buka tab baru dan pergi ke situs web kita. Lalu mari kita pergi ke halaman kontak, gulir ke bawah dan isi saja kolom-kolom ini. Jadi saya akan mengetikkan nama saya, email saya, lalu memilih salah satu opsi ini dan mengetikkan pesan acak. Lalu klik kirim pesan.
Dan di sini kita bisa melihat pesan konfirmasi yang mengatakan, "Terima kasih telah menghubungi kami akan segera menghubungi Anda." Kita juga bisa mengedit pesan ini dengan kembali ke plugin WP Forms, lalu pergi ke pengaturan dan konfirmasi. Dan di Unicalm kita bisa mengedit pesan konfirmasi tersebut. Tapi sekarang, untuk melihat apakah formulir kontaknya berfungsi, mari kita buka kotak masuk email kita. Dan di sini, kita bisa melihat bahwa kita mendapat email baru yang bertuliskan entry baru, formulir kontak. Jadi mari kita buka email ini. Dan di sini kita bisa melihat semua informasi yang telah kita masukkan, seperti nama, alamat email, pertanyaan, dan juga pesannya. Dan sekarang, bila Jack ingin membalas orang ini, kita cukup klik balas, dan secara otomatis email yang telah kita masukkan akan menjadi penerima. Jadi secara default, entry formulir kontak ini akan dikirim ke email admin WordPress Anda, tetapi jika Anda ingin mengirimkannya ke email lain, Anda juga bisa mengubahnya di pengaturan WP Forms. Jadi mari kita kembali ke sana, lalu di bawah pengaturan kita bisa masuk ke notifikasi. Dan kemudian di sini di bawah kirim ke alamat email, Anda bisa menggantinya ke alamat email manapun yang Anda inginkan. Sekarang mari kita klik simpan lalu tutup semua tab ini. Selanjutnya, mari kita pelajari cara menambahkan halaman baru sepenuhnya ke situs web kita. Untuk melakukan ini, kita akan kembali ke dashboard WordPress kita, lalu pergi ke halaman dan klik tambah halaman baru. Saya akan menamai halaman ini proyek, lalu klik terbitkan, dan sekali lagi terbitkan. Sekarang ya, situs web baru telah dibuat, dan untuk melakukan perubahan pada situs ini, kita bisa klik edit dengan Elementor, dan ini akan membuka pembuat halaman untuk halaman baru yang masih kosong ini. Sekarang untuk menambahkan konten ke halaman baru ini, kita memiliki beberapa pilihan yang berbeda. Kita bisa saja langsung klik pada S, dan kemudian kita bisa menemukan berbagai template halaman yang bisa langsung kita impor, dan kita sudah membahas cara melakukannya, atau kita juga bisa mengimpor blok-blok tertentu yang bisa kita lihat di sini untuk bagian-bagian spesifik dari halaman ini. Namun, untuk menjaga konsistensi gaya di seluruh situs web Anda, yang akan saya lakukan di sini adalah menyalin bagian-bagian tertentu dari halaman lain yang sudah ada di situs web Anda ke halaman baru ini. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah membuka tab baru, lalu pergi ke situs web kita, dan misalnya kita ingin membuka halaman tentang, lalu juga membuka halaman layanan di tab baru. Kemudian mari kita buka Page Builder untuk kedua halaman ini. Dan sekarang, untuk halaman baru ini, yang akan saya lakukan adalah menyalin seluruh kontainer bagian atas ini agar kita tetap menjaga gaya yang sama. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah klik kanan pada kontainer, klik salin, lalu kembali ke halaman baru, kemudian klik kanan dan tempel. Dan dari sini, kita bisa mengubah kontennya. Jadi, mari kita klik elemen teks ini, lalu ubah teksnya menjadi project. Lalu saya juga ingin konten ini gambar latar belakang, jadi mari kita pilih kontainernya, lalu pergi ke gaya dan kemudian ganti gambarnya. Saya akan menggunakan gambar bebas hak cipta yang saya temukan secara online. Jadi saya akan pergi ke unggah file, lalu cukup seret dan lepas file gambar saya dan klik pilih. Dan kita bisa melakukan hal yang persis sama untuk bagian lain dari halaman baru ini. Jadi mungkin kita akan pergi ke halaman tentang, dan misalnya kita ingin menyalin tata letak di sini. Sekali lagi, kita cukup klik kanan, salin, lalu kembali ke halaman baru, dan di sini klik kanan, tempel, dan kita baru saja mengimpor tata letak ini juga. Sekarang, mari kita simpan perubahan dan pratinjau halaman baru ini. Dan di sini kita bisa melihat konten baru di halaman, tapi ada satu masalah, yaitu header-nya tidak transparan. Jadi untuk mengubah itu, kita akan klik edit halaman, lalu pergi ke pengaturan Astra. Di sini, gulir ke bawah dan klik pada pengaturan lanjutan, lalu di bawah header transparan, kita akan klik aktifkan. Kemudian tutup jendelanya dan klik perbarui. Dan sekarang, mari kita pertinjau halaman ini lagi dengan mengklik lihat halaman. Dan sekarang kita bisa melihat bahwa kita juga memiliki header transparan di bagian atas. Tetapi satu hal lagi yang kita perhatikan adalah bahwa halaman baru ini proyek belum ada di bilah navigasi di bagian atas sini. Jadi bagaimana cara menambahkan halaman baru ini ke bilah navigasi? Untuk melakukan ini, kita harus kembali ke dashboard WordPress. Jadi kita bisa langsung klik nama situs web kita di sini dan ini akan membawa kita kembali ke dashboard. Di sini mari kita pergi ke tampilan dan klik menu. Lalu untuk menambahkan halaman baru, kita cukup memilihnya di sini proyek dan klik tambahkan ke menu. Dan sekarang halaman baru proyek menjadi bagian dari menu utama.
Dan kita juga bisa mengubah posisinya. Jadi mungkin kita ingin meletakkannya di antara tentang dan layanan, jadi kita tinggal menyeretnya ke sini, lalu klik menu simpan. Dan sekarang untuk melihat apakah itu berhasil, mari buka tab baru dan kunjungi situs web kami. Dan di sini kita dapat melihat bahwa halaman baru sekarang menjadi bagian dari menu navigasi. Dan kita juga bisa menambahkan halaman baru ini sebagai submenu dari item menu yang sudah ada. Jadi ketika kita kembali ke dashboard dan masuk ke menu utama, yang bisa kita lakukan adalah meletakkan halaman ini di bawah halaman lain, misalnya halaman layanan, seperti ini, dan sekarang halaman tersebut menjadi subitem. Jadi sekarang ketika kita klik simpan menu dan kembali ke halaman kita lalu memuat ulang, kita bisa melihat bahwa sekarang halaman proyek menjadi submenu dari item layanan. Dan jika Anda ingin menghapus salah satu tautan ini dari menu utama, kita juga bisa melakukannya dengan kembali ke pengaturan menu. Lalu misalnya kita ingin menghapus tautan beranda ini. Yang bisa kita lakukan adalah cukup klik pada drop-down lalu klik hapus. Dan sekarang kita bisa klik simpan menu, lalu kembali ke situs web kita dan muat ulang halamannya. Dan sekarang kita bisa melihat tautan beranda sudah dihapus. Jadi sekarang kita sudah tahu cara mengedit menu utama ini, tapi mari juga pelajari cara mengedit bagian header lainnya, seperti cara mengganti logo, cara mengedit tombol aksi ini, cara mengubah tata letak, dan cara mengubah desain serta warnanya. Jadi kalau untuk mengganti logo kita akan pergi ke kustomisasi. Lalu buka header builder dan klik judul situs dan logo. Dan kemudian di sini kita dapat mengeklik ubah logo, dan kemudian untuk mengunggah logo baru, kita akan mengeklik unggah berkas, dan saya tinggal menyeret dan melepas logo saya. Klik pilih. Dan di sini kita punya pilihan untuk memotong logo kita, tetapi karena logo yang saya unggah sudah terpotong, saya akan mengeklik lewati pemotongan. Dan sekarang kita dapat melihat logo baru di sini di bagian atas. Sekarang mungkin saya ingin membuat logo ini sedikit lebih kecil, jadi saya bisa menggulir ke bawah di sini, dan di bawah lebar logo saya akan mengurangi jumlah pikselnya menjadi misalnya 50. Sekarang tempat lain di mana kita ingin menampilkan logo kita adalah di sini, di bagian atas browser. Ini yang disebut ikon situs. Jadi untuk mengubah ikon situs, kita cukup menggulir ke bawah di sini, lalu klik ikon situs, pilih ikon situs, dan di sini saya juga bisa mengunggah versi logo saya yang berbentuk persegi. Klik pilih dan lewati pemotongan. Dan sekarang kita bisa melihat ikon situs kita di bagian atas browser. Sekarang mari kita lihat bagaimana kita bisa mengedit tombol aksi di atas ini. Jadi mari kita kembali satu langkah lalu buka lagi header builder. Dan ini akan menampilkan semua elemen yang saat ini kita miliki di header kita di bawah sini. Jadi untuk mengedit tombolnya, kita cukup mengkliknya, lalu kita bisa melakukan perubahan di sebelah kanan sini. Saat ini tombol ini hanya menampilkan nomor ini, dan ketika orang mengklik tombol ini, maka secara otomatis akan menelepon nomor tersebut. Hal lain yang bisa kita lakukan adalah mengubah teksnya menjadi kontak, lalu kita bisa mengarahkan orang langsung ke halaman kontak dengan mengetik garis miring kontak. Untuk mengubah gaya tombol ini, kita cukup pergi ke bagian desain, lalu di sini kita bisa mengubah semua warnanya. Jadi untuk warna teksnya, kita bisa membuatnya menjadi warna apapun yang kita inginkan. Jadi misalnya, mari kita buat warnanya hitam. Lalu di sini kita juga punya warna saat hover, jadi kita bisa menjadikannya abu-abu. Dan kita juga bisa mengubah warna latar belakangnya. Jadi mungkin kita buat putih, dan tingkatkan opasitasnya. Dan untuk warna saat hover, kita juga akan menggunakan warna putih. Sekarang untuk mengubah warna menu utama kita bisa kembali satu langkah ke belakang. Kemudian di bawah header types, mari klik pada transparent header lalu pergi ke design, dan kemudian di bawah menu color di sini, kita bisa mengubah warna teks menjadi warna apapun yang kita inginkan. Saya akan biarkan tetap putih untuk sekarang, tapi mungkin kita bisa mengubah warna hover menjadi kuning. Jadi setiap kali kita membuka halaman yang aktif, tautannya akan berwarna kuning, dan saat kita mengarahkan kursor ke tautan lain di sini, warnanya juga berubah menjadi kuning. Sekarang jika Anda ingin mengubah tata letak header kita juga bisa melakukannya di header builder. Jadi misalnya jika Anda ingin logo berada di tengah header, yang bisa kita lakukan adalah cukup menyeret logo ke bagian tengah di sini, lalu mungkin menyeret menu ke sisi kiri, dan sekarang kita punya logo di tengah, menu di kiri, dan tombol aksi di sebelah kanan. Saya lebih suka seperti sebelumnya, jadi saya akan mengembalikan menu ke sisi kanan dan logo ke sisi paling kiri.
Lalu untuk menyimpan perubahan kita bisa klik Publish. Jadi sekarang kita sudah tahu cara menyesuaikan header kita, dan selanjutnya kita juga ingin belajar cara menyesuaikan footer, yang jika kita scroll ke bawah, ada di bagian paling bawah sini. Sekarang untuk mengedit footer kita akan kembali satu langkah, lalu kembali satu langkah lagi, dan di sini kita akan klik Footer Builder. Dan ini bekerja persis seperti Header Builder, jadi kita bisa langsung menyeret konten untuk mengubah posisinya, dan tentu saja kita juga bisa melakukan perubahan pada konten footer. Jadi mari kita mulai dengan teks yang ada di sini. Kita bisa langsung klik pada elemen copyright, lalu kita hapus teks ini, dan kemudian kita bisa mengetikkan pemberitahuan hak cipta kita. Memberi tanda kurung pada copyright akan selalu menampilkan ikon hak cipta, dan memberi tanda kurung pada current year akan selalu menampilkan tahun saat ini. Dan kemudian di akhir kita bisa tambahkan nama bisnis kita. Dan mungkin kita juga ingin mengganti logo ini, jadi kita bisa langsung klik pada elemen ini, lalu klik pada logo dan ikon pena, dan di sini kita bisa klik ganti, lalu unggah file, dan kemudian cukup unggah logo yang ingin kita tambahkan dan ganti. Tapi sekarang logonya masih agak terlalu besar, jadi untuk mengecilkannya kita akan klik di sini, lalu klik ikon pena lagi, kemudian di bagian ukuran, kita ubah dari medium ke ukuran custom, dan saya akan atur menjadi 50 kali 50 pixel, lalu klik perbarui. Dan untuk menu footer kita juga punya beberapa opsi berbeda untuk mengubah tata letak, perataan, dan kita juga bisa menonaktifkan seluruh menu footer untuk ukuran layar yang berbeda. Untuk melihat seperti apa tampilan footer secara keseluruhan di perangkat yang berbeda, kita bisa mengubahnya di bagian bawah sini. Jadi kita bisa beralih ke tampilan tablet, lalu gulir ke bawah untuk melihat seperti apa tampilan footer di tablet, atau kita juga bisa beralih ke tampilan seluler dan melihat versi mobile-nya. Sekarang, untuk menyimpan perubahan kita, mari klik publikasikan dan tutup pengatur kustomisasi. Dan sekarang hal terakhir yang ingin kita lakukan adalah kembali ke dashboard kita, lalu pergi ke plugins dan aktifkan plugin Lightspeed Cache, karena ini akan membuat website kita lebih cepat. Lalu kita juga ingin klik aktifkan pembaruan otomatis untuk semua plugin kita agar kita tidak perlu memperbarui plugin secara manual setiap saat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan beri like dan subscribe ke channel ini untuk video-video lainnya seperti ini. Juga cek playlist tutorial WordPress saya di deskripsi di bawah, di mana Anda akan menemukan panduan langkah demi langkah tentang cara membuat berbagai jenis website dari awal menggunakan WordPress. Terima kasih sudah menonton.